Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja bab 1 seminar arsitektur saya dengan judul Perancangan Pusat Edukasi Budidaya Rumput Laut di Rotendao dengan pendekatan arsitektur tropis. Bagian yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Provinsi NTT menjadi kontributor utama atau posisi kedua di Indonesia. Dengan jenis rumput laut unggulannya yaitu Capapicus alvarezi. Kabupaten Rotendao memiliki potensi geografis yang sangat besar, namun pengelolaannya yang belum maksimal. Potensi ekonomi dari sektor budidaya rumput laut di Kabupaten Rotendao sangat signifikan, mengingat permintaan pasar yang terus meningkat baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Rotendao berada di wilayah pesisir strategis dengan produksi rumput laut mencapai 1.900 ton per tahun. Adanya permintaan tinggi atau lebih dari 600.000 ton secara global untuk rumput laut berjenis Ecotoni dan G. verrucos. Pengembangan rumput laut di Rotendao terhambat oleh praktik budidaya tradisional skala rumah tangga yang minim sentuhan teknologi modern. Hal ini berdampak rendahnya nilai tambah ekonomi karena hasil panen yang dijual dalam bentuk mentah tanpa proses hilirisasi menjadi produk turunan. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan fasilitas terpadu yang mengintegrasikan fungsi edukasi, penelitian dan demonstrasi praktik bagi masyarakat. Selain itu, aspek infrastruktur belum mempertimbangkan karakteristik iklim tropis kering Rotendao, di mana bangunan yang ada masih menggunakan standar umum yang tidak adaptif terhadap cuaca ekstrim dan keterbatasan sumber daya air. Sehingga diperlukan sebuah pusat edukasi dan budidaya rumput laut di Rotendao yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi, tetapi juga sebagai laboratorium arsitektur adaptif yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tropis kering setempat. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sebuah kawasan terpadu yang mampu mengintegrasikan alur kerja produksi, fasilitas riset, dan wadah edukasi tanpa saling mengganggu aktivitas satu sama lain. Yang kedua, bagaimana menciptakan fasilitas pengolahan primer yang mampu menstandarisasi kualitas rumput laut lokal agar nilai tawar tinggi dan sesuai dengan kebutuhan industri hilir nasional. Tujuan desain. Yang pertama, merancang struktur dan tata letak pusat edukasi dan budaya rumput laut yang adaptif terhadap kondisi iklim tropis kering di Kabupaten Rotendao dengan meminimalkan penggunaan energi dan air serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Yang kedua, menyusun tata letak fungsional yang mencakup area edukasi, budidaya, penelitian, dan pemrosesan awal hasil budidaya rumput laut agar dapat mendukung produktivitas dan kualitas produk. Kemudian yang berikut sasaran desain. Yang pertama, fungsional. Menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan edukasi, pelatihan, penelitian budidaya dan pemrosesan awal rumput laut dengan alur kerja yang efisien dan aman. Yang kedua, lingkungan. Mendesain bangunan yang adaptif terhadap iklim tropis kering, menggunakan teknologi hijau, dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan darat sekitar. Yang ketiga, budidaya. Mengintegrasikan unsur budidaya lokal Rotendao ke dalam desain arsitektur, material, dan tata letak ruang untuk memperkuat identitas daerah. Yang keempat, keberlanjutan. Menggunakan sistem manajemen sumber daya energi, air, dan material yang berkelanjutan serta mendorong pemanfaatan ulang limbah untuk mendukung aktivitas pusat. Yang kelima, pengembangan ekonomi. Menjadi wadah pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam budidaya rumput laut dan membuka peluang usaha serta kemitraan dengan pihak terkait untuk meningkatkan nilai tambah produk. Yang terakhir yaitu metode desain. Dalam metode desain terdapat
5 langkah, yaitu yang pertama studi pendahuluan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga perancangan konseptual, yang keempat perancangan detail, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan validasi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih.